5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitarku, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Hari ini Siti libur sekolah. Siti dan ibu memasak bersama di dapur. Siti membantu ibu membuat tumis kangkung kesukaannya. Ibu meletakkan wajan di atas kompor, kemudian menyalakan api kompor. Tidak beberapa lama ibu menuangkan sedikit minyak goreng ke dalam wajan. Siti diminta menunggu wajan tersebut sampai minyak goreng di dalam wajan itu panas. Tak beberapa lama kemudian timbul gelembung kecil dari dalam minyak goreng. Saat itulah Siti tahu bahwa minyak goreng itu telah cukup panas. Siti pun memasukkan bumbu-bumbu yang sudah dipotong ke dalam wajan. Sreng, terdengar suara dari dalam wajan ketika bumbu itu bertemu minyak goreng panas. Nah, aroma bumbu pun menyebar di seluruh ruang dapur. Sedap. Adik-adik, apakah kalian pernah membantu ibu kalian memasak? Nah, dalam memasak, ibu itu memerlukan energi panas. Ketika ibu menyalakan kompor untuk menggoreng atau merebus sesuatu. Pernahkah kamu melakukan kegiatan yang serupa dengan Siti dan ibunya? Menurutmu sumber panas apakah yang digunakan Siti untuk memasak? Nah, sumber panasnya adalah dari api kompor adik-adik. Mengapa minyak di dalam wajan itu bisa mengeluarkan gelembung kecil? Tanda minyak itu sudah panas. Nah, minyak itu tandanya panas itu sudah mengeluarkan gelembung. Mengapa kok bisa mengeluarkan gelembung? Karena terjadi perpindahan dari api kompor ke minyak goreng tersebut. Nah, apa yang sebenarnya terjadi dan dapatkah kamu menemukan peristiwa yang serupa yang dialami oleh Siti? Mari kita pelajari bersama-sama. Di sini ada bacaan tentang perpindahan panas atau kalor. Mari kita simak bersama-sama adik-adik. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayur, panas dari api kompor itu berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas itu dapat berpindah. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh loh adik-adik, yaitu sekitar 152.100.000 kilometer. Akan tetapi panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita ini? Nah, ini adik-adik, ini adalah tata surya. Yang paling besar ini adalah matahari sebagai sumber dari tata surya ya, sumber panas, sumber cahaya. Nah, ini adalah
planet ketiga yaitu bumi ya, paling dekat Merkuri, Venus, lalu bumi. Nah, bumi ini jaraknya itu sekitar 152.100.000 kilometer. Sangat jauh, tetapi masih bisa merasakan panasnya matahari. Kalau tidak ada panas matahari, maka bumi kita tentunya akan kedinginan dan banyak makhluk hidup akan mati, termasuk manusia, adik-adik. Panas itu berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Nah, panas itu dapat berpindah dengan 3 cara. Yang pertama konduksi, lalu ada konveksi dan radiasi. Konduksi adalah cara berpindah panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Nah, ini adalah konduksi, adik-adik. Ketika kamu menaruh panci di atas kompor ya, yang apinya menyala, otomatis pegangan panci itu akan terasa panas. Nah, itu ada perpindahan panas melalui zat perantara atau bisa juga disebut benda padat. Ini juga termasuk konduksi, adik-adik. Karena apa? Ada perpindahan panas melalui zat perantara yaitu adalah tongkat besinya ini ya. Nah, sekarang yang konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Nah, ini ada perpindahan panas yang disertai perpindahan zat perantaranya. Jadi kalau kalian memasak air lalu menutup airnya ya, adik-adik, yang menutup pancinya, itu biasanya kalau sudah mendidih di tutupnya itu akan ada titik-titik air ketika kamu mengangkatnya. Nah, itu terjadi perpindahan panas secara konveksi ya, adik-adik ya. Ini juga nih, mendidihnya air itu juga konveksi. Berikutnya ada radiasi. Nah, radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Jadi hanya memancarkan panas saja. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Jadi tidak diperlukan zat perantara, adik-adik, tidak diperlukan benda lain untuk kita merasakan panas. Cukup ya kita mendapatkan pancaran panasnya saja kita sudah merasa panas, adik-adik. Contohnya ini, tanpa memegang apinya, kalau kita berada di dekat api unggun, otomatis kita merasa panas ya, merasa badan kita hangat seperti itu. Ini juga kalau di dekat kompor kita juga merasakan panas. Mari kita pelajari lebih lanjut ya. Sekarang yang konduksi ya, adik-adik harus ingat ya, konduksi ini perpindahan panas melalui zat perantara. Jadi ada perantaranya, ada alatnya yang menghantarkan panas tersebut ya. Contohnya adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor. Berikutnya ada konveksi, itu juga perpindahan panas disertai perpindahan zat perantaranya ya, disertai perpindahan zat perantaranya. Contohnya air yang mendidih ya. Yang ketiga adalah radiasi ya. Radiasi itu perpindahan panas tanpa zat perantara, hanya yang dibutuhkan adalah pancarannya saja. Contohnya ya api unggun ya. Ketika kita berada di sekitar kompor yang menyala akan terasa hangat atau panas. Lalu memancarnya sinar matahari sampai ke bumi itu juga dengan cara radiasi. Bacaan di atas tadi adik-adik diperoleh dari sebuah buku pelajaran ilmu pengetahuan. Nah, buku merupakan salah satu contoh media cetak yang sering digunakan masyarakat hingga kini. Buku adalah kumpulan kertas atau bahan lain yang dijilid di salah satu sisinya dan berisi tulisan atau gambar. Buku sudah ada sejak dahulu loh adik-adik, pada zaman kerajaan di Indonesia.
Buku disebut dengan kitab yang berisi catatan tentang peristiwa atau hasil pemikiran seorang penulisnya pada masa itu adik-adik. Nah adik-adik, apakah kamu memiliki buku kesayangan? Mungkin punya ya adik-adik ya, entah buku bacaan apapun. Nah adik-adik, kita di sini dari bacaan tadi akan mencari informasi penting atau hal penting dari masing-masing paragraf. Contohnya adik-adik di sini dari paragraf 1, hal penting apa sih yang kita pelajari? Nah, hal penting dari paragraf 1 ini adalah api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Nah, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Ini informasi penting, hal penting yang ada di bacaan paragraf pertama. Lalu hal penting yang ada di paragraf kedua ini adalah tentang letak matahari. Ya, letak matahari itu dari planet kita sangat jauh. Panas dari matahari itu merambat ke bumi sehingga kita bisa merasakan hangatnya sinar matahari. Itu hal penting yang berada di paragraf kedua. Lalu hal penting yang ada di paragraf ketiga adalah di sini menceritakan atau intinya itu tentang perpindahan panas itu ada 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa panas itu berpindah dari suhu yang tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Adik-adik, di sini kalian akan belajar tentang kata-kata yang berhubungan dengan perpindahan panas, lalu artinya, dan kalian diminta untuk membuat kalimatnya. Contoh di sini ada api. Api itu artinya panas dan cahaya yang berasal dari suatu benda yang terbakar atau menyala. Nah, kalimatnya kalian bisa membuat nih. Ketika memasak sayuran sebaiknya menggunakan api yang tidak terlalu besar. Kita tidak boleh bermain api dengan sembarangan, misalnya seperti itu. Lalu ada kata panas. Nah, panas itu artinya apa? Panas itu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Nah, kalian bisa buat kalimatnya juga yang berbeda dengan Kak Citra. Berpindah itu artinya beralih atau bertukar tempat. Nah, adik-adik bisa panas dapat berpindah dari panci ke air yang ada di dalam panci tersebut. Lalu ada kata suhu. Nah, suhu itu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Kalian buat ya kalimatnya. Sedangkan logam adalah unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat kuat, liat, keras, dan penghantar listrik dan panas. Nah, adik-adik bisa membuat kalimat dengan kata logam. Contohnya, gamelan merupakan alat kesenian yang terbuat dari bahan logam. Lalu ada kata mendidih. Mendidih itu menggelembung-gelembung atau meluap-luap karena dipanaskan. Misalnya air yang digunakan untuk membuat kopi harus dimasak sampai mendidih. Lalu ada kata pancaran. Nah, pancaran itu adalah perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara seperti matahari tadi ya adik-adik ya, memancar ke bumi itu tanpa zat perantara. Nah, di sini ada kalimatnya panas dapat berpindah dengan cara radiasi atau pancaran. Nah, perpindahan panas atau kalor itu bisa ditunjukkan dengan peristiwa air yang dimasak akan mendidih, dan contoh lain adalah panas matahari sampai ke bumi. Itu perpindahan panas ya, ditunjukkan dengan peristiwa tersebut. Masih banyak peristiwa yang lain. Nah, perpindahan panas atau kalor sendiri terjadi dengan 3 cara dan contohnya. Nah, yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Yang ini air yang dimasak akan mendidih, otomatis ini yang konveksi. Panas matahari sampai ke bumi ini adalah radiasi. Ternyata panas dapat berpindah dengan beberapa cara ya. Setelah membaca bacaan itu saya jadi lebih mengerti, kata Udin. Saya juga Din, apalagi dibantu dengan mencari kata kunci dan hal penting bacaan. Saya semakin mengerti dengan apa yang kubaca. Sebenarnya saya masih penasaran dengan perpindahan panas itu.
Bagaimana kalau kita cari tahu cara perpindahan panas itu secara detail? Idemu menarik, Siti. Saya juga penasaran karena kupikir hal itu terjadi sehari-hari di sekitar kita. Mungkin kita tidak menyadarinya. Yuk kita cari sumber bacaannya. Nah, adik-adik bisa mencari sumber bacaan tentang perpindahan panas. Di sini ada sumber bacaan perpindahan kalor secara konduksi. Jadi kita belajar lebih detail tentang perpindahan kalor secara konduksi. Nah, perpindahan kalor secara konduksi tadi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran atau perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya, tapi juga melalui zat perantara lainnya, terutamanya adalah benda padat. Nah, pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja, bukan zat perantaranya. Umumnya perpindahan kalor secara konduksi itu terjadi pada zat padat. Jadi kalau ini ada besi, kalian panaskan ujungnya, maka tangan kalian yang di ujung ini memegang ini juga akan merasakan panas karena ada perpindahan panas ya secara konduksi dari ujung ini, ujung besi sini ke tangan kalian melalui besi ini, tapi apinya tidak ikut berpindah, besinya juga tidak ikut berpindah, hanya yang berpindah adalah energi panasnya. Agar kamu lebih mudah memahami peristiwa konduksi, mari kita lakukan kegiatan ini. Peristiwa konduksi itu dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah itu hanya bukunya saja. Sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi, hanya kalornya saja yang berpindah, zat perantaranya tetap. Saat kamu membuat teh dan memegang salah satu ujung sendoknya yang dimasukkan ke dalam air panas, apa yang terjadi? Ya, lama-kelamaan ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas. Nah, peristiwa tersebut itu merupakan salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi adik-adik. Nah, pada perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Itu tadi contoh dari konduksi adik-adik. Peristiwa konduksi juga dapat kita jumpai pada saat kamu memasak. Nah, pada saat kamu menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas walaupun ujungnya itu tidak perlu bersentuhan dengan api kompor. Lalu berikutnya ada setrika listrik, merupakan alat yang cara kerjanya ini menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listriknya akan mengalir melalui elemen pemanas. Nah, panas dari elemen ini akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal, lalu bisa kita gunakan untuk menggosok. Apa sih hal-hal penting yang kita temui pada setiap paragraf dalam bacaan tadi adik-adik ya? Perpindahan kalor secara konduksi. Nah, kita akan belajar bersama. Contohnya di paragraf pertama, hal penting dari bacaan itu adalah perpindahan kalor secara konduksi, disebut juga perpindahan kalor secara hantaran. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah itu hanya kalornya saja. Umumnya perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Itu hal penting yang ada di paragraf 1. Lalu hal penting apa yang ada di paragraf 2? Hal penting yang ada di paragraf kedua itu adalah peristiwa konduksi itu dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet. Ketika memindahkan buku, yang berpindah itu hanya buku itu saja dan teman-teman tidak ikut berpindah. Pada peristiwa konduksi hanya kalor yang berpindah, zat perantaranya tetap. Lalu paragraf ketiga.
Hal pentingnya adalah saat membuat teh dan memegang salah satu ujung sendoknya akan terasa panas. Nah, perpindahan kalor secara konduksi itu kalor akan berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Itu informasi atau hal penting yang kita dapat dari paragraf yang ketiga. Lalu hal penting dari paragraf keempat adalah peristiwa konduksi itu dapat dijumpai saat memasak ya. Pada saat menggoreng, ujung spatula akan terasa panas walaupun ujungnya itu tidak bersentuhan dengan api kompor. Paragraf kelima, hal pentingnya apa? Oh, tentang setrika listrik menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang sangat tebal. Itu tadi hal-hal penting dari paragraf 1 sampai paragraf 5. Nah, contoh perpindahan panas secara konduksi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Memegang wajan panas, maka tangan kita akan melepuh. Jangan sampai kalian pegang wajan panas ya. Tangan panas saat mengaduk adonan gula, air panas, dan kopi dengan menggunakan sendok logam. Tangan panas saat kita memegang kawat logam kembang api yang sedang menyala. Itu juga terjadi perpindahan panas secara konduksi. Knalpot akan panas ketika mesin motor dihidupkan adik-adik. Mentega akan meleleh ketika diletakkan di wajan yang telah dipanaskan. Tutup panci akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Nah, itu tadi contoh peristiwa konduksi yang terjadi di sekitar kita. Kalian bisa menyelidiki perpindahan panas ini secara konduksi, tapi kalian harus meminta bantuan orang dewasa untuk mempersiapkan dan menuangkan air hangat atau air panasnya adik-adik. Nah, di sini kalian cukup menyediakan sendok ya dari logam, bukan dari plastik ya. Lalu air hangat atau air panas dan sebuah gelas bening. Kalian cukup memasukkan air hangatnya atau air panasnya ke dalam gelas. Lalu masukkan sendoknya ke dalam gelas ya. Setelah beberapa saat, kalian bisa pegang sendoknya. Tetap pegang dalam kurang lebih 2-3 menit. Kamu akan merasakan panas pada ujung sendoknya. Nah, apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan ke dalam air hangat? Otomatis lama-kelamaan ujung sendok akan terasa hangat juga adik-adik. Mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa hangat? Ya, karena ada panas yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa disebut demikian? Ya, disebut dengan konduksi karena panas berpindah tanpa diikuti dengan perpindahan zat perantaranya saja. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 2 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.